Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa, NIM 1915 020123, akan mempresentasikan materi UTS saya yang berjudul Perspektif Al-Quran dalam Menjaga Harmonisasi dan Toleransi dari Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial. Seperti yang diketahui bahwa hoax menjadi salah satu isu aktual dan populer yang mendapat perhatian secara serius. Beragam media sosial ikut menyumbang tersebarnya hoax dengan sangat cepat. Jika dilihat dari definisi hoax sendiri, bahwa dalam Cambridge Dictionary, kata hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, itu disebut dengan hoax. Adapun dalam istilah bahasa Indonesia, hoax merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. Dan kemunculan hoax tak lepas dari perkembangan teknologi media yang telah mengubah alat-alat komunikasi menjadi lebih cepat, membentuk apa yang seringkali disebut sebagai kampung global atau global village. Hoax adalah sebuah tipuan dan kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Istilah ini populer di internet dan media sosial karena peredaran hoax memang lebih berkembang di internet dan media sosial. Istilah hoax biasa digunakan untuk berita palsu, legenda, urban, rumor, dan kebohongan yang menipu. Hoax diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara merekayasa sebuah berita agar terkesan menjadi sebuah kebenaran. Berikut beberapa ayat dan penafsiran tentang ayat-ayat hoax. Yang pertama, Quran Surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu. Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka bagian azab yang besar. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu yaitu menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina adalah kelompok yang berafiliasi pada kalian juga. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian karena di dalamnya terdapat pahala dan penyeleksian terhadap kaum mukminin dari orang-orang munafik. Juga mendatangkan penegasan kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari perbuatan keji tersebut. Tiap-tiap orang dari mereka yang ikut serta dalam menuduh Aisyah radhiyallahu anha akan mendapat dosa yang dilakukannya karena menyebarkan kedustaan, dan siapa di antara mereka yang memulai dan mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Orang tersebut adalah pemimpin kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ini merupakan kecaman bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, tanpa bukti-bukti. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa dan menyebarluaskan berita bohong dengan sengaja. Berita bohong itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi, itu adalah golongan dari komunitas kamu atau hidup di tengah kaum mukminin. Janganlah kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya, akan mendapat balasan yang sesuai. Jadi dari penjelasan dan riwayat di atas dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus hoax yang melanda di saat ini, baik itu di Indonesia ataupun di negara lainnya, itu bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan sebelum dari kasus yang ada sekarang ini, pada masa Nabi pun sudah beredar berita hoax ini. Dapat dilihat dari kasus Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Selanjutnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Adapun tafsiran ayat ini dalam tafsir Al-Wajiz karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendapatkan berita penting dari orang fasik yang telah menyimpang dari batas-batas agama, maka jangan tergesa-gesa untuk percaya. Namun carilah penjelasan yang sebenarnya dan pastikanlah kebenaran berita itu sebelum terpengaruh olehnya. Dikhawatirkan kalian merupakan kaum tidak bersalah, ikut tertimpa keburukan dan hal-hal yang makruh, sehingga kalian menyesal dan bersedih atas kesalahan yang kalian perbuat, dan berharap hal itu tidak pernah terjadi. Ayat ini diturunkan untuk Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang diutus Rasulullah kepada Bani Mustalik sebagai kepercayaan untuk mengambil zakat kambing. Saat mereka mendengar hal itu, mereka mendekatinya, lalu Uqbah takut dengan mereka dan kembali. Lalu dia berkata, sesungguhnya kaum itu ingin membunuhku dan mencegah sedekah mereka. Lalu Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Kemudian datanglah utusan mereka dan berkata, wahai Rasulullah, kami mendengar utusanmu. Lalu kami mendekatinya untuk memuliakannya dan mau melaksanakan apa yang dia sampaikan, yaitu sedekah. Jadi itulah beberapa ayat dan penafsiran tentang hoax tersebut. Dan jika kita lihat bahwa contoh hoax itu sudah terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa sebelumnya. Seperti contohnya yang pertama, hoax terbunuhnya Rasulullah SAW di kancah peperangan Uhud. Yang kedua, hoax tuduhan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, dan yang menyebar berita itu adalah Ubay bin Salul. Yang ketiga adalah hoax tuduhan Maryam berzina. Dan yang keempat, hoax tuduhan Juraij berzina. Dan seperti kita ketahui bahwa Juraij ini adalah seorang ahli ibadah yang dituduh berzina dengan seorang wanita. Selanjutnya, perspektif Al-Quran menjaga harmonisasi dan toleransi dari berita bohong atau hoax di media sosial. Yang pertama, melakukan tabayun, yakni mencari bukti atau kebenaran dari berita tersebut. Dalam Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang beriman harus cerdas, selektif, dan kritis dalam menerima informasi. Dan dikatakan bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah bersikap hati-hati dalam menerimanya, dan jangan menerima dengan begitu saja yang akibatnya akan membalikkan kenyataan. Yang kedua, yaitu melakukan tawakuf, yakni menahan diri untuk tidak langsung mempercayai atau menolak suatu berita yang dibacanya. Hendaknya bisa menahan diri untuk tidak langsung broadcast dari berita tersebut. Selanjutnya, melakukan tajannub al-zan, yang artinya menjauhi asumsi atau prasangka terhadap aib diri saudara sendiri atau orang lain, sehingga aib atau berita itu yang belum jelas benar atau tidaknya. Ini dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang dimana Allah menjelaskan untuk menjauhi sebagian dari prasangka karena itu adalah dosa. Dan selanjutnya, melakukan pembinaan dalam tubuh umat Islam. Maksudnya adalah untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, dan pengkaderan agar umat tercerahkan, agar terhindar dari melakukan hoax tersebut. Yang kelima, menguatkan budaya literasi atau iqra dengan banyak membaca berbagai literasi, maka akan bangun peradaban
Dan semakin tinggi peradaban akan semakin kritis dalam menerima berita atau informasi yang memberantas hoaks. Selanjutnya, yang keenam, dengan menjerat orang-orang yang membuat dan menyebarkan hoaks dengan hukum atau undang-undang ITE. Mungkin hanya sekian pemaparan materi UTS saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.